Pemirsa, unjuk rasa menuntut pengelolaan dana tanggung jawab sosial perusahaan untuk pembangunan desa di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara berlangsung ricuh. Warga juga menuntut perusahaan untuk mempekerjakan warga sekitar perkebunan. Aksi unjuk rasa warga desa Leia, Kecamatan Leia, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara berubah ricuh saat warga terlibat saling lempar dengan karyawan. Warga kecewa perusahaan tidak mau menemui mereka. Aksi ini berlangsung di lokasi perkebunan kelapa sawit milik PT Merbau Jaya Indah Raya Kamis siang. Warga menuntut realisasi pengelolaan dana tanggung jawab sosial perusahaan untuk pembangunan desa. Warga juga menuntut perusahaan agar mempekerjakan warga sekitar perkebunan. Situasi mulai terkendali setelah polisi dan Babinsa lakukan mediasi kedua belah pihak. Warga pun membubarkan diri dan memberikan waktu kepada perusahaan untuk memenuhi tuntutan dalam 1 minggu ke depan. Jika tidak dipenuhi, warga mengancam akan kembali berunjuk rasa dengan jumlah massa yang lebih banyak. Dari Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Keributan terjadi saat pertemuan antara puluhan mahasiswa dengan Bupati Polewali Mandar. Pertemuan tersebut terkait tuntutan mahasiswa mengganti PLT Direktur RSUD Polewali Mandar. Puluhan mahasiswa Polewali Mandar terlibat bentrok dengan staf Pemda dan aparat Satpol PP saat bertemu dengan Bupati Polewali Mandar Andi Ibrahim Masdar di Taman Sport Center. Aksi yang awalnya berjalan tertib berubah jadi keributan saat para mahasiswa berdialog dengan Bupati. Akibatnya saling dorong dan pukul tak terhindarkan. Mahasiswa menuntut digantinya PLT Direktur RSUD Polewali Mandar karena diduga lalai menangani pasien COVID-19 sehingga meninggal dunia. Selain berunjuk rasa di Taman Sport Center, massa juga berunjuk rasa di depan kantor DPRD Polewali Mandar. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Sempat mangkir dari panggilan pertama, hari ini IGD Ari Astina alias Jering memenuhi panggilan Polda Bali. Drummer band SID dilaporkan terkait kasus pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Musisi IGD Ari Astina alias Jering memenuhi panggilan pihak kepolisian terkait pelaporan Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Bali. Jering menjalani pemeriksaan terkait dugaan kasus pencemaran nama baik dan ujaran kebencian yang diunggah di akun Instagramnya pada 13 Juni lalu. Dalam konten tersebut, Jering menyebut IDI sebagai kacung WHO. Sebelumnya, pengacara Jering, Iwayan Gendo Suwardana menjelaskan postingan tersebut tidak bermaksud mencemarkan organisasi IDI, namun Jering meminta penjelasan IDI terkait kondisi yang terjadi pada saat itu. Sementara dari kasus dugaan berita bohong terkait obat corona, musisi Anji yang mewawancarai Hadi Pranoto meminta maaf kepada publik karena telah membuat kado. Anji mengaku tidak mengenal sosok Hadi Pranoto. Warga Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung digegerkan dengan penemuan seekor buaya raksasa seberat 500 kg. Diperlukan buldoser untuk mengevakuasi buaya yang sudah mati tersebut ke tempat penguburan. Seekor buaya ditemukan di Desa Kayu Besi, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Buaya dengan bobot 500 kg dan panjang 4,5 meter ini ternyata sudah mati sebelum ditemukan warga. Karena tubuhnya yang besar, akhirnya buaya dievakuasi dengan buldoser dari lokasi penemuan ke tempat penguburan. Dinas setempat mengubur buaya secara khusus dengan memisahkan bagian kepala dan tubuhnya. Kemunculan buaya di Sungai Kayu Besi kerap dilihat warga. Tak jarang, keberadaan hewan reptil ini cukup mengkhawatirkan. Dari Bangka, Kepulauan Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan.
Karena perkara warisan, seorang anak di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat tega menggugat ibu kandungnya ke pengadilan. Meski mediasi telah ditempuh, sang anak tetap bersikeras menggugat ibunya. Seorang anak di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat menggugat ibu kandungnya ke Pengadilan Agama Negeri Praia. Tak hanya ibu kandungnya, 3 saudara kandungnya pun ikut digugat. Gugatan terkait warisan berbentuk deposito senilai 84 juta rupiah dan rumah peninggalan almarhum ayahnya seluas 4 hektar. Sang ibu sekaligus tergugat mengaku sedih dan kecewa. Menurutnya, almarhum suaminya pernah berpesan untuk menjaga rumah mereka agar menjadi milik bersama. Ini pengadilan agama, ya. Siapa yang tahu dibaca sama anak saya? Ini Ruli mak dia bergugat, dia bilang. Yang digugat apa ini? Saya sama adik-adiknya. Yang deposito itu berarti yang digugat? Iya, saya deposito. Nama saya enggak mau, saya pakai nama anak saya itu. Pakai nama saya. Kemarin disuruh minta maaf, dia enggak mau. Saya tunggu di pintu, sengaja saya tunggu di pintu. Dia lewati saya. Saya tunggu di parkiran, dia lewati saya, enggak mau dia. Sebelum sidang berjalan, pihak pengadilan juga telah memediasi penggugat dengan para tergugat. Namun, penggugat tetap bersikeras menggugat ibu dan saudara-saudara kandungnya. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Indonesia Corruption Watch atau ICW meminta KPK usut tuntas adanya dugaan tindak pidana suap yang melibatkan oknum penegak hukum dalam kasus pelarian Joko Chandra. ICW juga meminta pertanggungjawaban Presiden dalam sengkarut kasus Joko Chandra. Polemik pelarian terpidana sesi Bank Bali Joko Chandra berbuntut panjang. Presiden Joko Widodo dinilai perlu turun langsung mengevaluasi total instansi yang berada di bawahnya atas peristiwa ini. Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta KPK juga mengusut tuntas adanya dugaan tindak pidana suap yang melibatkan oknum penegak hukum dalam kasus pelarian Joko Chandra. Penegak hukum ini harus diproses pidana begitu, dengan menyatakan pasal dugaan tindak pidana suap jika memang ada aliran dari Joko Chandra atau advokatnya kepada mereka untuk mengkondisikan pemulangan kemarin yang mana Joko Chandra dapat dengan mudah lalu lalang di Indonesia. Untuk mengusut kasus tersebut, kami mendorong agar KPK memanfaatkan instrumen koordinasi, supervisi, bahkan bisa men-take over kasus tersebut untuk menanganinya. Joko Chandra sempat membuat geger tanah air. 3 institusi negeri ini saling lempar tanggung jawab karena tak ingin jadi sasaran kritik saat ia bebas berkeliaran keluar masuk Indonesia. 3 jenderal di Mabes Polri kena getahnya, dicopot dari jabatannya. Brigadir Jenderal Prastio Utomo dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri. Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Divisi Hubungan Internasional. Lalu Brigjen Nugroho Slamet Wibowo dari jabatannya sebagai Sekretaris NCB Interpol Indonesia. Khusus Brigjen Prasetyo ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerbitkan surat jalan palsu untuk Joko Chandra. Kini Joko Chandra harus mempertanggungjawabkan vonis Mahkamah Agung 2 tahun penjara di tahun 2009. Tim Liputan iNews melaporkan.